Agribisnis Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang P3K. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan yang mempunyai tujuan yang pertama, menyelamatkan nyawa korban, yang kedua, mengurangi rasa sakit yang diderita korban, yang ketiga, menunjang proses penyembuhan, dan yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Adapun salah satu kegiatan P3K adalah pembobatan. Pembobatan merupakan upaya menutupi bagian tubuh yang mengalami luka dengan bahan tertentu. Langkah-langkah pembobatan yang pertama, perhatikan luka yang dialami korban. Apakah luka tersebut termasuk ke dalam luka ringan ataupun luka berat. Kemudian yang kedua, perhatikan jenis pembobatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, apabila terdapat luka di dalam korban, maka bersihkanlah luka tersebut menggunakan disinfektan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, perhatikan posisi pembobatan. Posisi pembobatan haruslah yang pertama, memperhatikan pergerakan sendi. Kemudian yang kedua, tidak menghalangi peredaran darah. Yang ketiga, buatlah pasien senyaman mungkin. Dan yang terakhir adalah pastikan pembobatan tidak mudah lepas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembidaian. Nah, sebelum kita masuk ke prosedurnya, jadi kita harus mengetahui alat-alat yang penting pada proses pembidaian ini. Nah, alat-alatnya ada 3. Yang pertama tentunya ada bidai. Nah, biasanya bidai ini dia terbuat dari kayu. Boleh juga tidak menggunakan kayu, akan tetapi bahannya itu harus tetap kuat dan juga tetap ringan. Nah, terus yang kedua ada pembalut segitiga, dan yang terakhir ada kasa steril. Nah, kita masuk ke prosedurnya. Nah, yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan alat-alat 3 tadi yang kita butuhkan, kasa steril, bidai, dan juga pembalut segitiga. Nah, kalau misalnya alat-alatnya sudah dipersiapkan ataupun sudah ada, jadi kita harus melihat dari sisi pasiennya. Nah, jadi pasien yang kita tangani ini dia tidak boleh menggunakan aksesoris. Seperti kalau misalnya frakturnya di kaki, berarti pasiennya harus melepaskan sepatunya atau sandalnya terlebih dahulu. Kalau frakturnya di bagian tangan, berarti aksesoris di tangan seperti jam, gelang, dan lain-lain. Jadi semua aksesoris yang digunakan pasien harus dilepaskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki ke pembidaian juga, kita harus mengukur bidai yang kita punya itu di daerah mana yang mengalami fraktur. Misalnya di tangan, jadi bidainya itu harus diukur. Misalnya yang mengalami fraktur dari sini ke sini, berarti harus diukur bidainya dari sini ke sini. Nah, bidainya itu harus pas dengan daerah yang mengalami fraktur. Tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek juga. Nah, selanjutnya jika sudah diukur, maka bidai tadi dibalut ataupun ditutup menggunakan si pembalut segitiga tadi. Nah, jika sudah ditutup, maka kita masuk ke prosedur pembidaiannya. Nah, jadi bidai yang sudah dibalut tadi diletakkan di daerah proksimal dan juga distal dari bagian tubuh yang mengalami fraktur. Nah, baru nanti kan diikat. Nah, jadi kalau misalnya pembidaiannya ini sudah selesai, jadi kita harus mengecek kembali apakah bidainya itu ketat ataupun longgar ataupun pas. Nah, jadi bidai yang udah kita taruh di daerah yang mengalami fraktur itu tidak boleh ketat dan juga tidak boleh longgar, jadi dia harus pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.